ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Kenapa Imam Bukhari mendahulukan iman sebelum ilmu? Padahal iman itu tidak mungkin lahir kalau tidak ada ilmu. Nah, di sini Imam Bukhari rahimahullah taala ingin memberikan satu isyarat yang rahasia yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala, bahwa keilmuan yang dimiliki oleh seorang tidak akan bermanfaat sampai tauhidnya lurus. Oleh karena itu, orang yang mengetahui informasi tentang Rasulullah, orang yang mengetahui tentang agama Islam sebelum dia mengucapkan syahadat, itu adalah ilmu. Itu ilmu yang masuk ke dia. Para sahabat berbondong-bondong masuk Islam karena ada ilmunya, ada informasi yang dia dengar, yang mereka dengar, maka saat itu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tapi informasi yang mereka dengar tentang Rasulullah sama sekali tidak ada manfaatnya kecuali setelah mereka beriman. Maka iman itu lahir karena ada ilmu. Tapi ilmu yang didapatkan sebelum iman itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Sebaik apapun ilmu itu, sampai sekalipun ilmu pengetahuan yang kita ketahui itu adalah perkara syar'i, itu tidak ada nilainya kalau akidah seseorang tidak lurus, kalau dia tidak bertauhid, kalau dia belum mengucapkan syahadat. Pertanyaannya, ada tidak orang kafir yang tahu tentang syariat Islam? Dia tahu banyak. Orang-orang Talis ketika Spanyol menjadi markas umat Islam selama 8 abad, itu orang-orang Eropa pada datang ke Spanyol untuk belajar bahasa Arab. Setelah belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Al-Quran dihafal. Siapa mereka? Orang Orientalis, orang yang sama sekali tidak beriman sama Al-Quran. Dihafal itu Al-Quran, dihafal hadis Nabi, dibuat Mu'jam Al-Mufahras tentang data-data hadis Rasulullah, dibuat sama mereka. Sebagian mereka ada yang taubat, sebagian tetap dalam orientalisnya, mati dalam keadaan kafir. Mereka faham, bahkan lebih faham masalah hadis ketimbang kita. Perawi hadis lebih faham. Itu kan ilmu mulia. Tapi apakah mampu menyelamatkan dia dari adab Allah? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena tidak ada iman, tidak sempat mengucapkan syahadat. Maka Imam Nawawi menyebutkan ijma' para ulama, ketika ada orang yang yakin ada ilmu, ya, dia tahu bahwa Rasulullah adalah utusan yang terakhir, tapi tidak mau mengucapkan syahadat, mati kekal dalam neraka. Tidak ada ulama yang mengatakan dia bisa keluar dari neraka. Tidak ada, karena tidak ada iman. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari menyindir dan menyinggung masalah iman sebelum ilmu. Artinya, sehebat apapun ilmu Anda dan secerdas apapun kecerdasan yang Allah berikan kepada seorang hamba, kalau akidahnya tidak lurus, imannya tidak murni, maka ilmu itu akan menjadi musibah. Ilmu itu akan menjadi musibah. Maka yang terpenting, yang pertama yang harus kita pelajari adalah masalah iman, masalah akidah. Makanya Abdullah bin Umar menyebutkan, diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian ada lagi satu sahabat, kata mereka, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allama al-Quran, falamma ta'allamna al-Quran izdadna al-iman, wa sayati 'ala an-nasi zamanun yata'allamuna al-Quran qabla al-iman fayashrabuna al-Quran syarbal ma'. Kata Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kami belajar ilmu, belajar akidah, iman, apa itu iman, sebelum kami belajar Al-Quran. Kemudian ketika kami sudah paham apa itu iman, barulah kami belajar Al-Quran, mulai menghafal Al-Quran. Di saat proses kami belajar dan menghafal Al-Quran itu, terus tambah iman kami, karena mereka sudah paham apa itu iman, apa definisi iman, mereka sudah paham. Baca Al-Quran,
tinggal dapat informasi langsung diyakini. Kemudian kata beliau akan tiba satu saat, satu zaman di mana orang itu belajar Quran dulu, baru belajar iman, sehingga mereka mempelajari Al-Quran seperti minum air. Tidak ada yang nyangkut, tidak ada yang nyangkut, tidak ada yang dipahami.